Halo semuanya, Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juta Prilia Purba. Saya dari kelas 11 IPA 6 di SMA Negeri 1 Pematang Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang ada di buku kelas 11, buku agama Kristen Protestan, yaitu di bab 8, yang menjadi judulnya yaitu Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern. Pada bab ini dinyatakan bahwa bahan Alkitabnya tertulis dalam Kejadian 25 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26a. Gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntunan zaman modern. Di dalam mencerminkan zaman modern, adanya semangat di nilai-nilai efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Ada beberapa macam bentuk gaya hidup modern. Menurut A.B. Susanto pada tahun 1996, bentuk gaya hidup modern ada beberapa macam. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama, satu, pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Dua, setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi. Tiga, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Empat, memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang, makan malam bersama di tempat tertentu. Yang kelima, melakukan olahraga mahal seperti golf. Yang keenam, melaksanakan pernikahan agung. Yang ketujuh, merayakan wisuda. Yang kedelapan, memiliki gaya hidup serba instan. Yang kesembilan, memanfaatkan segala macam jenis teknologi dan komunikasi. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwa gaya hidup modern seperti yang disebutkan sebelumnya membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersifat konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Untuk menjelaskan arti yang ketiga kata tersebut, kita akan menjelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama, konsumerisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, sehingga membentuk seseorang untuk bersikap berkembang. Yang kedua, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam, kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang menghalangi alam indera. Yang ketiga yaitu hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia. Di dalam gaya hidup modern ini, tentu kita sebagai keluarga Kristen memiliki peran di dalamnya. Peran keluarga di dalam gaya hidup modern sebagai seorang remaja yang terlibat dalam proses kehidupan modern, kita perlu memahami kehadiran dan peran keluarga, selanjutnya melakukan analisis agar dapat mengambil sikap yang tepat. Dalam perspektif Kristiani, dapat diungkapkan bahwa peran keluarga sangatlah penting di tengah gaya hidup modern ini. Berikut ada beberapa aspek yang dapat diidentifikasi sebagai peran keluarga di gaya hidup modern ini, yaitu yang pertama, keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan Kristiani, baik persekutuan pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristiani juga
dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga Kristen perlu pernah lepas dari kehidupan remaja dibangun persekutuan pribadi-pribadi yang masa kini dapat dilakukan dengan meletakkan cinta kasih sebagai asas dari kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Keluarga Kristen perlu menjaga persatuan yang utuh antara suami dan istri dan membangun sebuah bentuk persatuan yang tidak terceraikan. Yang ketiga, dalam kaitan dengan perkembangan masyarakat, keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat karena pada hakikatnya keluarga merupakan sel masyarakat yang pertama dan amat penting. Kehidupan berkeluarga pada hakikatnya merupakan pengalaman hidup yang bersatu dan berbagi rasa sadar akan peranan sosial bagi lingkungan. Oleh karena itu, keluarga Kristen perlu menyadari terhadap rahmat dan tanggung jawabnya bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu yang keempat, di tengah perubahan keadaan dan masyarakat, keluarga perlu terlibat dalam hidup dan perutusan gereja. Hal itu dapat dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dalam membangun persekutuan keluarga yang beriman secara di dalam Kristus. Keluarga Kristen haruslah mampu membangun persekutuan antar anggota keluarga untuk terus-menerus berdialog dengan Tuhan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, keluarga Kristen diharapkan dapat melakukan filtrasi atau menyaring pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Kemudian, yang merupakan rangkuman dari materi ini yaitu yang pertama, pengertian gaya hidup modern. Gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern di dalam mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, dan sederhana. Dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungan, baik bagi gereja maupun lingkungannya, membangun persekutuan pribadi-pribadi, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup dan perutusan gereja. Ayat Alkitab yang terkait dalam bab ini yaitu tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Baiklah, saya rasa sampai di sini materi yang masih dapat saya jelaskan. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Shalom, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.